Pan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2188-2190 Bab 2188, The AP Project. Selin Hua juga tidak menyembunyikannya, dan menceritakan semua yang terjadi setelah Landen Sen jatuh pingsan. Sebulan yang lalu, setelah Selin Hua menyelamatkan Landen Sen, ia meminjam teleporter yang lebih rendah untuk pergi. Karena ini adalah teleporter berkualitas rendah, jarak teleportasi tidak terlalu jauh, hanya diteleportasi ke wilayah laut tertentu di barat Pulau Thunder Hukuman. Karena Selin Hua tidak mengungkapkan identitasnya ketika dia menyelamatkan Landen Sen, dia segera membawa Landen Sen ke Pulau Qianyu dan menyembunyikan Landen Sen di istananya. Selin Hua telah mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan biksu masuk ke istana, dan menempatkan pembatasan di dalam dan di luar istana untuk mengisolasi semua biksu dari deteksi ilahi. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Selin Hua yakin bahwa bahkan jika biarawan dari balap kera besar Titan benar-benar datang untuk berburu Landen Sen, dia tidak akan pernah menduga bahwa dia akan bersembunyi di kamarnya. Sama seperti ini, Landen Sen telah memulihkan diri di istana. Selin Hua juga tinggal di kamar setiap hari, selalu memperhatikan kondisi fisik pria itu. Cedera pada tubuh Landen Sen terlalu serius, tulangnya hampir hancur total, tubuhnya hampir hancur, dan dia bisa mati kapan saja. Berganti menjadi beku biasa, menderita luka serius seperti itu, tubuhnya akan runtuh lama. Selin Hua cemas, berpikir bahwa Landen Sen khawatir tentang hidupnya, tetapi dia tidak memiliki obat yang baik. Dia tidak berani memberi Landen Sen obat penyembuhan yang manjur, takut itu akan menjadi bumerang. Selama beberapa hari pertama, Landen Sen selalu berada dalam keadaan marah seperti Gossamer, dan Perang Seng yang dengan kuat melindungi hatinya. Beberapa hari kemudian, napas Landen Sen akhirnya mulai menguat, sampai seminggu kemudian, luka-luka internal tubuh fisik mulai pulih, dan patah tulang dan meridian secara bertahap sembuh. Melihat bahwa Landen Sen perlahan membaik, hati Selin Hua rileks sepenuhnya. Setelah lebih dari sebulan, Landen Sen akhirnya bangun. Itu dia. Landen Sen tidak menyangka bahwa dia telah koma selama sebulan, ini adalah pertama kalinya sejak dia memasuki dunia latihan bahwa dia dalam keadaan koma begitu lama karena cedera. Selin Hua, terima kasih telah menyelamatkan saya dan merawat saya begitu lama, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh, dengan rasa terima kasih yang dalam di matanya. Wajah Selin Hua yang halus dan cantik melintas dengan sedikit rasa malu, dan ekspresinya sedikit malu, dan dia menoleh, jangan sayang, gadis ini melihatmu dengan menyedihkan, jadi. Aku tidak akan membicarakannya, gadis ini memberitahumu dua kabar baik. Baik. Setelah mengubah topik, Selin Hua melanjutkan. Selama proses koma Landen Sen, dua peristiwa besar terjadi di seluruh pulau hukuman Guntur. Peristiwa besar pertama adalah jatuhnya semua tua-tua klan kera besar Titan, dan ribuan pembudidaya iblis elit terbunuh. Menurut rumor, pembunuh yang membunuh para tetua dan elit dari Titan Great Ape Clan bukanlah ras asing lain, tetapi sebenarnya adalah Titan Great Ape yang fit dengan kaki patah. Titan Great Ape yang cacat adalah gila dan tampaknya dalam keadaan gila, dan entah bagaimana membantai rakyatnya. Peristiwa besar kedua adalah bahwa kera besar cacat tahap pertengahan yang gila-gila membunuh di Kepulauan Hukuman Guntur, membunuh biksu manusia ketika melihatnya, dan meraihnya ketika melihat kultivator iblis. Pada awalnya, kera raksasa yang cacat hanya bergerak di Pulau Leizu. Dalam waktu setengah bulan, seluruh Pulau Leizu terbalik olehnya, dan sejumlah besar biksu meninggal secara tragis di tangan kera raksasa yang cacat. Setelah kera raksasa yang cacat membuat kerusuhan di Pulau Leizu, mereka pergi ke Pulau Mochizuki Pulau Leizu yang berdekatan, dan ada pembunuhan massal lainnya. Para biksu Pulau Mochizuki dalam bahaya dan melarikan diri ke pulau-pulau lain. Kera raksasa yang cacat masih aktif di Pulau Mochizuki, dan saya tidak tahu kapan akan dibunuh di pulau lain. Kera besar yang cacat tiba-tiba muncul, menyebabkan seluruh kepulauan hukuman Guntur panik. Alasan utamanya adalah bahwa kera besar yang cacat ini memiliki basis kultivasi yang luar biasa di tengah-tengah persembunyiannya, setiap beku yang bangkit akan dipenggal kepalanya olehnya. Mustahil. Bukankah nenek moyang klan kera besar Titan pada tahap awal integrasi? Bagaimana itu bisa menjadi tahap tengah integrasi? Landen Sen mengerutkan kening. Desas-desus itu benar. Aku juga telah memotret burung roh di Pulau Qianyu dan pergi ke Pulau Mochizuki untuk menanyakan keadaan. Nenek moyang suku kera besar Titan dengan kaki patah memang merupakan basis kultivasi dari tahap tengah kesesuaian, dan tampaknya itu adalah terobosan kemudian. Selin Hua dijelaskan. Ini. Warna kulit Landen Sen sangat jelek, dan dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa benda lama itu telah menembus tahap tengah dari kecocokan. Kera raksasa cacat di tahap awal serikat sudah sangat kuat, dan di tahap tengah serikat bahkan lebih tak terkalahkan. Jika Anda bertemu lawan, Anda pasti akan mati. Sen, Anda dapat yakin. Kera raksasa yang cacat telah benar-benar kehilangan akal sekarang, dan tampaknya ia tidak dapat melakukan apapun kecuali pembunuhan tanpa pandang bulu.
Pulau Qianyu terletak di selatan 10 pulau teratas dan relatif terpencil. Kecuali keberuntungan sangat buruk, jika tidak, kera besar yang cacat tidak akan datang ke sini. Bahkan jika Anda datang ke Pulau Qianba, para biarawan yang berpatroli di pulau itu akan mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu saya bahwa kami memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Selin Hua berkata dengan acuh tak acuh, tanpa panik. Landen Sen menghela nafas lega, karena kera raksasa yang cacat menjadi terbelakang mental, ancamannya jauh lebih kecil. Bagaimanapun, kera raksasa yang cacat ini adalah bahaya tersembunyi. Jika suatu hari dia pulih, kita masih akan memiliki masalah hidup. Binatang buas ini tidak bisa dibiarkan sendirian, aku punya cara, kata Landen Sen tegas. Bagaimana? Selin Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Landen Sen memberitahu Selin Hua idenya. Setelah mendengarkan perhatian Landen Sen, mata indah Selin Hua menyala, dan kemudian dia mengerutkan kening. Metode ini bagus, tetapi pemilik pulau itu mungkin tidak menanggapi kita. Tidak masalah, Anda dapat menjelajahi angin terlebih dahulu, dan melepaskan informasi pribadi kepada pemilik pulau itu atas nama saya, sehingga mereka dapat datang ke Pulau Qianyu untuk membahas rencana pemusnahan P. Setelah 10 hari, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Dalam 10 hari. Cedera Anda seharusnya tidak begitu cepat, oke. Selin Hua cukup khawatir. Tidak masalah, tindakan ini tidak mengharuskan kamu dan aku berusaha keras. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Selin Hua mengambil napas dalam-dalam dan melengkungkan bibirnya dan berkata, oke, kaulah yang memutuskan masalah ini. Tapi beberapa hari ini, kamu harus tinggal di asrama untuk pulih dari cedera dan jangan pergi kemana-mana. Landen Sen tersenyum dan bercanda, Selin Hua, bukankah kamu hanya mengusirku? Selin Hua mengertakkan gigi keperakannya dan bersenandung, gadis ini hanya ingin memasuki dunia rahasia Heavenly Thunder untuk berburu harta karun. Kita sekarang berada dalam hubungan yang kooperatif, jadi kita tidak harus begitu kaku. Kerja sama itu menyenangkan. Landen Sen tersenyum, dan kemudian berkata lagi, ngomong-ngomong, Selin Hua, aku harus menyusahkanmu untuk mengirim seseorang untuk mencari keberadaan beberapa biksu. Landen Sen memberitahu Selin Hua tentang berita tentang Liu Chuanzi, King Ling dan yang lainnya. Pada hari itu, Landen Sen meminta Liu Chuanzi dan kedua pemimpin untuk meninggalkan istana Jinlei bersama King Ling, dan keberadaannya tidak diketahui. King Ling sangat penting untuk rekonstruksi formasi teleportasi, dan dia harus ditemukan kembali. Dipahami. Selin Hua selalu sombong dan tidak akan pernah mendengarkan orang lain, tetapi Landen Sen merupakan pengecualian. Bagaimanapun, pria ini masih sangat bisa diandalkan dalam benaknya. Faktanya, dia hanya mulut yang sulit bicara, dan dia masih tidak bisa melepaskan Landen Sen di dalam hatinya. Bab 2189, Crusade. Setelah naik dari dunia manusia, Selin Hua bertekad untuk melupakan Landen Sen, berlatih dengan tenang, dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, Selin Hua telah berkultivasi ke tahap akhir tahap Liansu, dan 5 elemen tanah abadi untuk menanam akar spiritual juga telah menemukan 3 jenis. Dia merasa bahwa masa depannya cerah dan dia tidak perlu khawatir tentang hubungan pribadi antara pria dan wanita, tetapi dia tidak pernah berharap untuk mendengar nama Landen Sen lagi. Selin Hua mengetahui bahwa Landen Sen menjadi pemilik Pulau Leizu. Pada saat itu, dia diam-diam bersumpah untuk tidak bertemu Landen Sen. Karena dia merasa bahwa pria ini bukan miliknya sama sekali, dan terjerat dengan Landen Sen hanya akan mendapatkan sakit hati dan penyesalan. Dia berpikir begitu, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang gelisah, dan diam-diam mengirim seseorang untuk menanyakan tentang berita Landen Sen. Kalau tidak, Selin Hua tidak akan tahu kecerdasan klan kera besar Titan yang bersiap menghadapi Landen Sen. Untuk menyelamatkan nyawa Landen Sen, dia tidak ragu untuk menghabiskan jimat surgawi bermutu tinggi yang menyelamatkan nyawa, dan satu-satunya jimat teleportasi yang bisa membiarkan dirinya meninggalkan Kepulauan Hukuman Guntur. Awalnya, Selin Hua bisa meninggalkan Kepulauan Hukuman Guntur. Selama jimat teleportasi yang dia gunakan sebelumnya digunakan dengan benar, dia bisa meninggalkan Kepulauan Hukuman Guntur. Selin Hua menggunakan kebebasannya untuk menukar kehidupan Landen Sen. Dia tidak memberitahu Landen Sen tentang ini. Dia selalu berpikir bahwa dia telah melupakan Landen Sen sejak lama, dan pada akhirnya dia jatuh ke tangan pria ini. Mengapa wanita tua saya begitu murah? Saya ingin menjadi ban cadangan untuk bajingan Landen Sen ini dengan sukarela lagi. Selin Hua menggigit gigi peraknya, mengeluh dalam hatinya bahwa dia masih tidak bisa melupakan pria ini. Dia tidak repot-repot mengatakan apapun kepada Landen Sen, dan meninggalkan kamar langsung untuk menyelesaikan apa yang telah diperintahkan Landen Sen. Melihat punggung Selin Hua dari Miaoman, hati Landen Sen kosong, dia sebenarnya ingin mengobrol dengan Selin Hua untuk sementara waktu. Tanpa diduga, suatu hari saya bisa bertemu Selin Hua lagi dengan cara ini. Landen Sen menyesali bahwa dia berhutang banyak pada wanita ini. Saya harus mengakui bahwa setelah melihat Selin Hua, Landen Sen sangat bersemangat, dan dia merasakan kerinduan untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa melupakan wanita ini.
Sebenarnya, Landen Sen tidak ingin memiliki terlalu banyak hutang emosional, hanya berpikir bahwa Rose Su ada di dalam hatinya, tetapi kemudian Yu Yao dilahirkan kembali, karena sesuatu terjadi, dia terguncang dan menerima Yu Yao. Setelah bergetar sekali, sikap Landen Sen terhadap emosi juga telah mengalami perubahan halus. Di masa lalu, dia selalu menolak secara membabi buta, selalu berpikir bahwa dia tidak bisa menyakiti pihak lain. Tapi sekarang dia akan berpikir, kedua belah pihak saling mencintai, bukankah salahnya menolak pihak lain? Dan kerusakannya sering saling menguntungkan. Oh, biarkan itu terjadi. Pikiran Landen Sen agak bingung, dia tidak tahu pilihan apa yang harus dia buat, dan jangan biarkan dirinya memikirkan hal itu untuk saat ini. Yang paling penting adalah bahwa ia dan Selin Hua dapat mencapai rencana itu, meninggalkan Kepulauan Hukuman Guntur tanpa insiden. Sekarang tubuh fisik Landen Sen tidak lagi menjadi masalah besar, dan luka-luka daging dan darah hampir sepenuhnya pulih. Itu adalah penampilan paksa sebelumnya dari 9 roh memadamkan langit dan kegilaan Titan, yang menyebabkan hilangnya vitalitas yang besar, dan akan sulit untuk memulihkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Diperlukan setidaknya 3 hingga 4 bulan bagi tubuh untuk pulih sepenuhnya ke masa kejayaannya. Tidak masalah, bahkan jika kekuatan tempur Landen Sen sangat berkurang sekarang, itu sudah cukup untuk menghalangi pemilik pulau itu. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 hari terakhir, Landen Sen telah bermeditasi di kamar tidur Selin Hua untuk pulih dari luka-lukanya. Pemulihan fisik sangat jelas. Selama dia tidak bertarung dengan biksu lain, tidak akan ada bahaya tersembunyi. Selin Hua sangat gesit, dan di bawah penjadwalannya, mata-mata Pulau Qianyu akhirnya menemukan Liu Chuanzi dan 2 pemimpin periode Liansu di Pulau Leizu dan 4 Qingling. Mengetahui bahwa Landen Sen sedang pulih di Istana Qiansui, Liu Chuanzi, Qingling dan yang lainnya terkejut dan senang. Setelah bertemu Landen Sen dengan tergesa-gesa, mereka juga tinggal di Istana Qiansui sebagai bawahan Landen Sen. Perlu disebutkan bahwa Istana Qiansui adalah istana kota utama Pulau Qianyu dan juga tempat di mana kamar tidur Selin Hua berada. 10 hari kemudian, atas undangan Landen Sen, 5 pemilik sisanya dari 10 pulau membawa orang kepercayaan mereka ke Istana Qiansui di kota utama Pulau Qianyu dan membahas rencana untuk menghancurkan Kera. Di aula Istana Qiansui, Landen Sen, Selin Hua, dan 5 pemilik pulau duduk mengelilingi meja bundar, mendiskusikan berbagai hal. Sen berterima kasih kepada semua pemilik pulau untuk datang ke Pulau Qianyu untuk membahas masalah dalam jadwal sibuk mereka. Landen Sen memimpin untuk bangkit dan memeluk tinjunya ke arah pemilik pulau. Tuan Sen, kamu terlalu sopan. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengatakan, beberapa dari kita pemilik pulau juga ingin berkumpul dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Tuan Tang dari Pulau Mochizuki berdiri dan menggenggam tinjunya, wajahnya penuh kesedihan. Pulau Mochizuki miliknya dirusak oleh kera raksasa yang cacat, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar kota yang hancur di pulau itu berlubang. Ya, kera besar Titan dengan kaki patah dan gila adalah bencana besar. Jika ini berlanjut, 10 pulau akan dihancurkan oleh binatang itu. Pulau Dongyue Chaoye menghela nafas. Kera raksasa yang cacat datang ke Pulau Dongyue mereka beberapa hari yang lalu, dan seluruh pulau terbang, dan sejumlah besar biksu melarikan diri. Dia, pemilik pulau, juga melarikan diri untuk pertama kalinya dan menjadi tunawisma. Aku harus memikirkan cara untuk menghentikan kera raksasa yang cacat agar tidak bergerak. Tidak bisa membiarkan binatang itu membunuh seperti ini lagi. Ya, kalau begitu kita tidak akan memiliki kehidupan yang stabil di pulau-pulau. 3 pemilik pulau yang tersisa menyatakan pandangan mereka bahwa meskipun pulau-pulau di bawah yurisdiksi mereka belum dihancurkan oleh kera raksasa yang cacat untuk saat ini, mereka sudah mulai panik, dan mereka mungkin yang berikutnya. Karena semua orang merasa bahwa kera raksasa yang cacat adalah bencana besar, Sen memiliki rencana untuk menghancurkan kera itu, sebaiknya kamu dengarkan dulu. Landen Sen langsung ke pokok permasalahan dan menceritakan rencananya yang lengkap. Rencananya sederhana. Adalah bahwa berbagai pemilik pulau bersatu untuk merekrut tentara pembunuh kera dalam lingkup Kepulauan Hukuman Guntur dengan prestise mereka sendiri untuk bersama-sama mengalahkan kera raksasa yang cacat. Kami memiliki 5 atau 600 ribu biksu di periode transformasi dewa di Kepulauan Hukuman Guntur. Selama mereka dapat merekrut sekitar setengah dari mereka, berurusan dengan kera raksasa yang cacat pasti tidak akan menjadi masalah. Kata Landen Sen dengan suara yang dalam. Kelima penguasa pulau saling memandang, dan mereka ingin menggunakan sepasukan biksu untuk berurusan dengan kera raksasa yang cacat di tengah-tengah pertikaian. Tapi itu memang satu-satunya cara. Master Chao tidak bisa tidak mempertanyakan, Tuan Sen, meskipun ini cara yang baik, seberapa mudahnya merekrut pasukan pembudidaya. Dan musuh yang menghadapnya adalah kera besar Titan di tahap pertengahan integrasi. Tim. Landen Sen dengan tegas mengatakan, kesulitan dalam merekrut terutama pada tahap awal. Para dewa budidaya tidak ingin menjadi burung pertama, dan mereka akan mati sia-sia. Jika kita tidak memiliki tenaga kerja yang cukup, akan sulit bagi para dewa budidaya untuk memiliki keberanian untuk bergabung dengan perang salib.
Masalah ini sebenarnya tidak sulit untuk dipecahkan. Kita dapat menggunakan sedikit trik. Ketika kita merekrut pasukan biksu pada tahap awal, kita bisa dengan salah melaporkan informasi, mengatakan bahwa 50.000 biksu para dewa telah bergabung dengan tentara perang salib, dan membuat banyak hype. Biarkan para penggarap tahap dewa di Pulau Hukuman Guntur mempercayainya. Selama mereka keliru meyakini bahwa perang salib kami memiliki beberapa beku pada tahap transformasi, para beku tahap transformasi itu akan memiliki kepercayaan diri. Pada saat itu, kami akan merekrut beku tahap transformasi dengan harga tinggi. Dengan lelaki pemberani, aku seharusnya bisa mengumpulkan tenaga kerja yang cukup segera. Bab 2190, Big Five Elements Universe Forbidden Law. Setelah mendengarkan strategi Landen Sen, 5 pemilik pulau bersinar, itu memang cara yang baik. Ye Tang tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Sen, jika Anda ingin merekrut 2 atau 300.000 pembudidaya pada tahap transformasi, Anda memerlukan lebih dari sedikit batu surgawi, apalagi puluhan juta batu surgawi. Landen Sen dengan tenang berkata, tidak masalah, tidak apa-apa menghabiskan uang dan menghilangkan bencana. Seseorang di Sen akan memberikan 10 juta batu surgawi besar bagi Anda untuk merekrut dan menghancurkan pasukan. Ketika kata-kata ini keluar, 5 pemilik pulau terkejut. Mata Selin Hua terkejut, dan mulutnya 10 juta batu surgawi besar. Kupikir orang ini terlalu tiran. Jumlah total batu langit besar di cincin penyimpanan Landen Sen hampir 10 juta. Bahkan jika itu tidak cukup, dia bisa menjual beberapa harta dari Baye, Kuye dan Long Ye dengan imbalan sejumlah besar batu surgawi. Spar langit besar tidak banyak berguna bagi Landen Sen. Ketika kekuatan tercapai, itu akan kembali setelah kekayaan hilang, dan tidak ada artinya untuk menghasilkan uang. Sen. Lord Sen berkuasa dan mendominasi, karena Lord Sen membuat pernyataan berani ini, kami akan sepenuhnya bekerja sama dengan rencana Lord Sen dan merekrut tentara perang salib. Cao Ye langsung berkata. 4 pemilik pulau lainnya juga merespons, sangat emosional. Rencana itu diselesaikan dengan cara ini, dan 5 pemilik pulau mulai merekrut sepasukan biksu dalam tahap transformasi dalam Kepulauan Hukuman Guntur. Alasan mengapa hanya merekrut para beku di atas tahap transformasi adalah karena sejumlah yang cukup dari para pembudidaya tahap transformasi mengumpulkan dan melemparkan mantra serangan kombinasi besar, yang dapat menyebabkan kerusakan pada para pembudidaya iblis pada tahap pertengahan integrasi. Tetapi jika itu adalah seorang beku di bawah tahap transformasi, kemampuannya terlalu rendah, kecuali angkanya begitu besar sehingga tidak dapat dijatuhkan, tidak dapat digunakan untuk banyak hal. Ingin merekrut sejumlah petani dalam tahap transformasi bukan masalah semalam. Pemilik pulau bertindak sesuai dengan rencana Landen Sen, pertama kali menciptakan momentum dan merilis berita palsu, mengklaim bahwa pemilik pulau dari 10 pulau terbesar telah bersatu dan sedang mempersiapkan untuk merekrut pasukan biksu untuk berurusan dengan kera raksasa yang cacat, dan mengklaim bahwa mereka telah merekrut 50.000 biksu dari tahap transformasi. Para pembudidaya yang bergabung dengan perang salib bisa mendapatkan 50 batu surgawi besar sebagai hadiah. Bahkan, dalam kelompok pulau seperti Pulau Hukuman Guntur, di mana sumber daya langka, 50 batu langit besar sudah dianggap sebagai hadiah besar bagi pembudidaya biasa di tahap tengah dan akhir transformasi. Berita perekrutan menyebar di Kepulauan Hukuman Guntur, dan perekrutan awal memang agak sulit, tetapi di bawah propaganda dan momentum kuat dari pemilik pulau, sejumlah besar dewa Pulau Leizu dan Pulau Mochizuki telah bergabung dalam perekrutan. Kedua pulau dihancurkan dan dikamuk oleh kera raksasa yang cacat. Banyak anggota keluarga, saudara, dan teman-teman beku dari tahap transformasi kehilangan nyawa, dan mereka juga terlantar. Oleh karena itu, banyak beku dari tahap transformasi merawat kera raksasa yang cacat. Merasa kesal, dia memimpin dalam bergabung dengan perang salib. Setelah setengah bulan perekrutan, 30.000 beku dari tahap transformasi telah direkrut, dan ketika berita tentang perekrutan menyebar, semakin sulit untuk merekrut, dan sejumlah besar beku tahap transformasi bergabung dengan pasukan perang salib setiap hari. Selain para beku di masa transformasi, para beku di masa pemurnian juga direkrut. Kabar baik datang dari burung raksasa yang berpatroli di Pulau Dongyue, kera raksasa yang cacat telah terbunuh dan dihancurkan selama 2 bulan dan tampak sedikit lelah. Untuk saat ini, dia tidur di pantai, yang berlangsung lebih dari 10 hari. Landen Sen sangat khawatir kera raksasa yang cacat itu tiba-tiba pulih, tetapi untungnya, setelah kera raksasa yang cacat itu bangun, dia pergi ke pulau-pulau lain dan terus membunuh dan menghancurkan. Ini juga membuat Landen Sen menarik napas lega. Dia telah memanfaatkan waktu untuk memulihkan tubuhnya akhir-akhir ini, tinggal di istana Qiansui untuk bermeditasi, tinggal di balik pintu tertutup, semua urusan ditangani oleh Selin Hua. Saya harus mengatakan bahwa Selin Hua benar-benar cocok untuk menjadi Raja Gunung, menempatkan 5 direktur pulau sejalan. 5 pemilik pulau juga tahu bahwa Ziye dan Sen Ye memiliki hubungan dekat, dan mereka mematuhi perintah Ziye. Pekerjaan perekrutan sedang berlangsung secara intensif, dan semua biarawan yang direkrut dari tahap transformasi ditempatkan di Pulau Qianba. Tubuh Landen Sen menjadi lebih baik setiap hari.
Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Jumlah pembudidaya di periode transformasi dewa telah mencapai 300.000. Ini adalah angka yang agak menakutkan, lebih tinggi dari yang diharapkan Landen Sen. 5 pemilik pulau selain Selin Hua malu untuk mengambil terlalu banyak keuntungan dari Landen Sen. Selain 10 juta batu langit besar yang dibayar di muka, mereka juga membayar uang mereka sendiri untuk merekrut biksu. 5 pemilik pulau merasa bahwa mereka masih berada di kepulauan hukuman guntur di masa depan dan harus menyenangkan Landen Sen. Selain beku budidaya dalam tahap transformasi, lebih dari 30 beku pada periode pemurnian juga direkrut, ditambah semua pemilik pulau itu sendiri dan bawahannya masing-masing pada periode pemurnian. Perang melawan tentara biksu pada periode pemurnian hanya mencapai 50. Setelah lebih dari 2 bulan diperbaiki, tubuh Landen Sen pada dasarnya telah pulih. Pagi ini, di langit di luar istana Qianyu, tentara salib berkumpul, berbaris rapi di langit, dan dari tanah, ada bayangan hitam orang-orang, terutama yang luar biasa, seperti pelangi. Landen Sen, Selin Hua dan 5 pemilik pulau berdiri di garis depan perang salib. Baru-baru ini, Titan Grid AP yang gila dan terintegrasi tengah muncul dari kepulauan hukuman guntur kami. Pembunuhan dan penghancuran yang tak berkesudahan dari monster ini telah menyebabkan 4 pulau dari 10 pulau besar menderita. Banyak korban, efek yang sangat buruk, dan dampak yang luar biasa. Itu mengancam lingkungan tempat kita hidup. Hari ini, pasukan perang salib kita harus berjalan di jalan menuju langit, membunuh kera besar, dan menghukum pulau-pulau untuk perdamaian. Landen Sen berteriak mengumumkan dimulainya resmi proyek pemadam kera, dan suaranya seperti guntur, menyebar ribuan mil. Hancurkan kera besar. Para kultivator berteriak sebagai respons satu demi satu, dengan momentum yang mengejutkan. Pasukan perang salib naik lebih dari 800 perahu roh raksasa satu demi satu, dan tim itu besar dan segera berangkat. Ada informasi yang dapat dipercaya bahwa kera raksasa yang cacat sekarang aktif di sisi barat Pulau Qiyun. Lebih dari 800 perahu roh raksasa menuju Pulau Qiyun. 5 hari kemudian, perahu roh tiba di sisi barat Pulau Qiyun, hanya puluhan ribu mil jauhnya dari kera besar yang cacat. Di bawah perintah Landen Sen, semua perahu roh berhenti, dan pasukan perang salib dengan cepat membentuk formasi. Tentara perang salib mendengarkan perintah dan menyebarkan. Landen Sen memberi perintah. Sebanyak 300.000 pembudidaya di periode transformasi dewa melemparkan deretan bendera mereka ke langit, dan semua pembudidaya periode transformasi dewa dengan cepat memasuki kekuatan spiritual mereka menuju deretan bendera di langit. Aura warna-warni mengalir ke deretan bendera di langit. 300.000 pembudidaya dari tahap transformasi bekerja bersama untuk meletakkan arai yang super defensif. Berdengung. Sebuah tirai cahaya 5 warna yang besar tiba-tiba muncul di langit, dan tirai cahaya itu secara langsung mencakup jarak puluhan mil, melepaskan cahaya yang menyilaukan, menjadikan seluruh langit menjadi 5 warna. Formasi defensif ini disebut metode 5 elemen universe terlarang besar, yang merupakan formasi defensif canggih yang diciptakan oleh dunia roh kuno sebagai tanggapan terhadap perang skala besar. Formasi ini membutuhkan setidaknya 100.000 pembudidaya untuk membentuk sebuah arai. Formasi lebih kuat.